Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Aurelia Fitriani dari kelas 11 RPL 2. Di video kali ini, saya akan menerangkan tentang IRD, identifikasi entitas dan atribut. Baiklah, kita langsung ke materinya. Pertama, definisi dari IRD. Diagram relasi entitas atau Entity Relationship Diagram adalah suatu diagram dalam bentuk gambar atau simbol yang mengidentifikasi tipe dari entitas di dalam suatu sistem yang diuraikan dalam data dengan atributnya, dan menjelaskan hubungan atau relasi di antara entitas tersebut. IRD merupakan model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. IRD berupa model data konseptual yang mempresentasikan data dalam suatu organisasi. IRD menekankan pada struktur dan relationship data. IRD digunakan oleh profesional sistem untuk berkomunikasi dengan pemakai eksekutif tingkat tinggi dalam perusahaan atau organisasi yang tidak tertarik pada pelaksanaan operasi sistem sehari-hari. Untuk menggambarkan IRD diagram, setidaknya ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh perancang bisnis, yaitu menemukan atau mengidentifikasi entitas. Kedua, menemukan atau mengidentifikasi atribut. Ketiga, menemukan atau mengidentifikasi relasi. Dan yang terakhir, menggambarkan IRD menggunakan notasi-notasi standar. Baiklah, kita akan melanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu menemukan entitas. Entitas sendiri adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan lainnya atau unik. Setiap entitas memiliki beberapa atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek tersebut. Oke, contohnya seperti sistem database kepegawaian di perusahaan A. Langkah pertama yaitu membuat gambar cerita tentang sistem kepegawaian di suatu perusahaan A. Perusahaan A memiliki 100 pegawai. Setiap pegawai dipimpin pengawas atau mandor dari pegawai perusahaan itu sendiri, dan tidak semuanya pegawai memimpin pegawai yang lain, sehingga satu pengawas dapat memimpin beberapa pegawai. Setiap pegawai bekerja untuk suatu departemen, dan dalam suatu departemen dapat terdiri dari beberapa pegawai. Setiap departemen dikepalai oleh seseorang pegawai yang bekerja mulai tanggal tertentu. Sebuah departemen dapat berada di beberapa lokasi. Selain bekerja di suatu departemen, pegawai dapat bekerja pada beberapa proyek. Semisal setiap proyek dikendalikan atau diatur oleh suatu departemen, namun suatu departemen tidak harus mengendalikan atau mengatur proyek. Satu departemen dapat mengendalikan beberapa proyek, dan satu proyek hanya dikendalikan oleh suatu departemen. Satu proyek dapat terdiri dari beberapa pegawai. Untuk keperluan penggajian, perusahaan memerlukan data tanggungan pegawai. Seorang pegawai dapat menanggung beberapa tanggungan. Jika seorang pegawai pindah, maka datanya akan dipindahkan atau dihapus berikut data tanggungan atau keluarganya. Langkah kedua, menandai pada soal cerita di atas tiap objek yang diwakili oleh kata benda yang ada di dalam ilustrasi tersebut. Langkah ketiga, untuk setiap objek tersebut, yakinkan bahwa ia memiliki karakteristik yang nanti disebut sebagai atribut, sehingga kita menemukan entitas dan kemungkinan atributnya adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan terdiri dari nomor perusahaan, nama, dan alamat. Selanjutnya, pegawai terdiri dari nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, dan gaji.
Berikutnya pengawas, terdiri dari nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji. Dan departemen, nomor, nama, lokasi, jumlah pegawai. Lokasi, terdiri dari lokasi. Proyek, terdiri dari nomor, nama, lokasi. Tanggungan, terdiri dari nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan dengan pegawai. Langkah keempat, tentukan objek yang merupakan entitas. Jika memang ia memiliki karakteristik, jadikan ia sebagai entitas. Yang pertama, perubahan, terdiri dari nomor perusahaan, nama, alamat, hanya berdiri satu baris data atau bukan entitas. Selanjutnya, pegawai, terdiri dari nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji, termasuk entitas kuat. Selanjutnya juga pengawas, terdiri dari nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji, sama dengan entitas pegawai. Selanjutnya departemen, terdiri dari nomor, nama, lokasi, jumlah pegawai, termasuk entitas kuat. Selanjutnya itu lokasi. Lokasi karakteristiknya departemen, tidak memiliki karakteristik lain atau unik. Itu termasuk entitas. Yang selanjutnya, proyek, nomor, nama, lokasi, termasuk entitas kuat. Selanjutnya terakhir, tanggungan, terdiri dari nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan dengan pegawai. Itu merupakan entitas lemah karena keberadaannya tergantung dari entitas kuat pegawainya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu menemukan atribut. Atribut adalah merupakan sifat-sifat atau karakteristik pada suatu entitas. Nama atribut itu identik dengan nama kolom atau file pada suatu tabel dalam basis data. Atribut dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain yang pertama, simple atribut dan composite atribut. Yang kedua, single valued attribute dan multi-valued attribute. Yang ketiga, mandatory attribute. Yang keempat, derived attribute atau atribut turunan. Dan yang terakhir atau yang kelima, key attribute atau atribut kunci. Baiklah, kita akan melanjutkan ke sesi terakhir, yaitu rangkuman. Rangkuman dari materi tadi adalah diagram relasi entitas atau entity relationship diagram adalah suatu diagram dalam bentuk gambar atau simbol yang mengidentifikasi tipe dari entitas di dalam suatu sistem yang diuraikan dalam data dengan atributnya dan menjelaskan hubungan atau relasi di antara entitas tersebut. Untuk menggambarkan IRD, setidaknya ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh perancang basis data, yaitu yang pertama, menemukan atau mendefinisikan entitas. Yang kedua, menemukan atau mendefinisikan atribut. Dan yang ketiga, menemukan atau mendefinisikan relasi. Yang terakhir atau yang keempat, menggambarkan IRD menggunakan notasi-notasi standar. Ada juga langkah-langkah yang dilakukan untuk menemukan atau mendefinisikan entitas, yaitu yang pertama, membuat ilustrasi cerita atau role of business sistem basis data. Yang kedua, menandai setiap objek yang diwakili oleh kata benda dari ilustrasi tersebut. Yang ketiga, untuk setiap objek atau entitas tersebut, yakinkan bahwa telah memiliki karakteristik sebagai atribut. Dan yang keempat, yang terakhir, menentukan objek yang merupakan entitas. Jika memiliki karakteristik, maka menjadi sebuah entitas. Adapun untuk menemukan atribut dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, menentukan dan melengkapi karakteristik dari tiap-tiap entitas. Yang kedua, dari setiap karakteristik tersebut
kan termasuk atribut apa. Dan yang ketiga yang terakhir, entitas beserta atributnya dengan notasi yang sesuai. Baiklah, cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.